Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Artina Putri, NIM 12206183036. Di sini saya akan bercerita mengenai tema tanggung jawab dengan judul Thalia dan Tania, anak yang bertanggung jawab. Di sebuah kota hiduplah keluarga yang selalu rukun dan harmonis. Merekalah keluarga Pak Habibie. Di rumah nan sederhana itulah Pak Habibie tinggal. Pak Habibie tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak pertama bernama Thalia dan yang kedua bernama Tania. Pak Habibie bekerja sebagai sopir angkot dan ibu bekerja sebagai penjual sayuran di pasar. Pada suatu pagi, sebelum berangkat bekerja dan anak-anak berangkat ke sekolah, ibu menyiapkan makanan sarapan pagi. Kemudian Pak Habibie bersiap-siap menuju meja makan dan menyantap masakan ibu. Dan anak-anak bergegas keluar kamar dengan menggunakan seragam dan tas di pundaknya. Kemudian sang ibu bertanya kepada Thalia dan Tania, "Nak, sebelum berangkat ke sekolah dan bekerja, kita sarapan terlebih dahulu ya?" tanya sang ibu. Kemudian Thalia dan Tania menjawab, "Baik, Bu." Kemudian mereka makan bersama. Di sela-sela makan bersama, Pak Habibie bercerita mengenai tanggung jawab. Namun, setelah Pak Habibie bercerita mengenai tanggung jawab, Tania teringat jika harus datang ke sekolah lebih pagi karena ada kegiatan upacara bendera dan Tania harus menjadi petugas upacara. "Ayah, maaf, hari ini aku harus berangkat lebih pagi karena aku akan menjadi petugas upacara." Kemudian sang ayah menjawab, "Oh, begitu. Baiklah, Nak. Ayo kita berangkat." Kemudian setelah selesai makan, Pak Habibie dan Tania beserta Thalia berangkat bersama. Pada saat di perjalanan Tania dan Thalia bertemu dengan teman-temannya. Kemudian Tania dan Thalia bertanya kepada ayahnya, Ayah, boleh saya berangkat bersama teman-teman?" Kemudian sang ayah menjawab, "Ayah antar sampai di depan pintu gerbang ya. Nanti Thalia dan Tania masuk ke sekolah bersama dengan teman-teman kalian." Kemudian Tania dan Thalia menjawab, "Baik, Ayah." Tak lama kemudian, setelah anak-anak meletakkan tas sambil bercanda,
bersama lonceng berbunyi. Tet, tet, ting tong. Anak-anak berlarian menuju ke halaman sekolah untuk melaksanakan upacara bendera. Setelah selesai melaksanakan upacara bendera, anak-anak berbaris di depan kelas. Kemudian pembelajaran bersama dengan ibu guru. Waktu menunjukkan pukul 9. Tanda lonceng istirahat telah berbunyi. Ting tong, ting tong. Anak-anak bersayupan keluar dan kelas dan pergi ke kantin. Sedangkan Tania dan Thalia pergi ke perpustakaan untuk membaca buku bersama. Setelah selesai membaca buku bersama, tiba-tiba Thalia dan Tania ingin meminjam buku. Kemudian dia ditanya oleh petugas perpustakaan. Kartu pinjamannya dibawa nggak, Dek? Tanya petugas perpustakaan. Lalu Thalia menjawab, "Oh iya Bu, kartu perpustakaannya ketinggalan di tas saya dan saya lupa membawanya." Karena lupa membawa kartu pinjamannya, Tania dan Thalia harus kembali ke kelas dan mengambil kartu pinjaman perpustakaan. Kemudian Thalia dan Tania kembali ke perpustakaan dan memberikan kartu pinjaman kepada petugas perpustakaan. Dan akhirnya Tania dan Thalia bisa meminjam buku yang dia inginkan. Tak lama kemudian lonceng berbunyi. Ting tong, ting tong. Anak-anak masuk ke kelas dan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kemudian setelah itu waktu menunjukkan pukul 12 dan lonceng pulang sekolah berbunyi. Tet, tet. Anak-anak kemudian keluar kelas dan pulang bersama. Hari kedua di sekolah, di mana Thalia dan Thalia mengembalikan buku ke perpustakaan. Lonceng istirahat telah berbunyi. Tet, ting tong. Anak-anak keluar kelas dan melakukan istirahat bersama. Thalia dan Tania berkunjung ke perpustakaan untuk mengembalikan buku yang dipinjam. "Assalamualaikum Bu," tanya Thalia. "Waalaikumsalam," jawab petugas perpustakaan. "Ada yang bisa saya bantu, Dek?" tanya petugas perpustakaan. "Bu, di sini saya akan mengembalikan buku yang saya pinjam kemarin," kata Thalia dan Tania. Kemudian petugas perpustakaan menjawab, "Baik, Dik,
saya cek terlebih dahulu ya, bukunya ada yang rusak atau tidak. Kemudian petugas perpustakaan berkata, "Alhamdulillah, buku yang adik pinjam tidak ada yang rusak." Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian berdua, karena kalian memang anak yang bertanggung jawab. Sekian cerita dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.